Izin Dewan Juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenzi Aurelio El Fatan dari SDN 79 Kota Bengkulu. Kali ini saya akan menceritakan tentang Bujang Awang Tabuang yang saya baca di koleksi terbaik 100 plus cerita rakyat Nusantara. Ditulis oleh Emil Naim dan Prahana. Provinsi Bengkulu juga memiliki kerajaan yang sangat terkenal dikarenakan kemakmuran rakyatnya dan dipimpin oleh raja yang bijaksana. Tak heran bahwa seluruh rakyatnya sangat menyayangi raja tersebut. Nama raja ini adalah Raja Kramokratu Agung serta permaisurinya yang bernama Putri Rimas Bangesu. Mereka berasal dari kerajaan Peremban Panas. Namun kebahagiaan mereka sedikit terganggu dikarenakan setelah 6 tahun menikah, sang ratu belum ada tanda-tanda kehamilan. Akhirnya raja memutuskan untuk memanggil sang putri. Maafkan Kakanda, wahai Adinda, dikarenakan Kakanda beserta kerabat kerajaan telah memutuskan agar Kakanda menikah lagi serta mengasingkan Adinda ke hutan. Keesokan harinya sang putri pun meninggalkan istana. Di tengah-tengah perjalanan dengan letih dan hati yang takut dan sedih diiringi bunyi tiupan angin yang kencang. Tiba-tiba jalannya dihadang oleh 2 ekor hewan yang bisa berbicara. Kek. Jangan takut, Tuan Putri. Kami akan menemani Tuan Putri di hutan belantara ini. Aku adalah harimau dan aku adalah monyet. Mereka pun membuatkan sebuah gubuk untuk tempat peristirahatan sang ratu. Sebenarnya setelah sang ratu diasingkan ke hutan, ia sedang mengandung. Namun raja tidak mengetahuinya. Setelah sekian lama, lahirlah seorang anak laki-laki yang sehat dan tampan. Diberi nama Bujang Awang Tabuang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, bahkan tahun pun berganti tahun. Di bawah pengawasan ibu dan kedua sahabatnya, Bujang tumbuh menjadi pemuda yang gagah perkasa dan berwibawa. Ibunya pun berpikir sudah saatnya ia memberitahu jati diri anaknya. Bujang, kemari nak, sebenarnya ayahandamu adalah raja dari kerajaan Peremban Panas. Dan hari ini ibu memberi titah padamu untuk menemui ayahandamu. Terima kasih ibunda telah menceritakan jati diri Ananda.
dan izinkan Ananda untuk melaksanakan titah dari Bunda esok hari. Keesokan harinya, sang bujang pun menuju istana. Siapapun yang ia temui, pasti akan tanya, di manakah arah kerajaan Perempuan Panas? Permisi, ada apa? Di manakah arah kerajaan Perempuan Panas? Di sebelah timur. Terima kasih. Permisi, kek. Ada apa, cu? Benarkah menuju kerajaan Perempuan Panas? Benar. Terima kasih, ya, kek. Sampailah sang bujang di depan gerbang istana. Namun langkahnya diberhentikan oleh seorang pengawal karena di dalam istana ada persiapan pernikahan antara Raja Kramak Ratu Agung dengan putri berambut merah. Pertempuran pun tidak bisa dielakkan. Dengan mudahnya bujang mengalahkan seluruh pengawal kerajaan. Karena berasa keletihan, bujang pun tertidur di bawah pohon yang rindang. Di sisi lain, di kerajaan terjadi gempa yang sangat besar dikarenakan dengkuran sang bujang yang sangat besar. Raden Temenggung pun mencari biang keladi dari kekacauan tersebut. Hai anak muda, siapa kamu? Mengapa kamu berani membuat kekacauan di sini? Tanpa menghiraukan Raden Temenggung, bujang langsung menerobos masuk ke istana. Dan pertempuran kembali tidak bisa dihindarkan. Dengan mudahnya, bujang mengalahkan Raden Temenggung. Mendengar hal itu, raja pun turun tangan. Siapa kamu? Mengapa kamu berani kekacauan di sini? Di sisi lain, bujang pun menyiapkan serangan. Tanpa mereka sadari, mereka adalah ayah dan anak. Dan pertempuran itu telah berlangsung selama 1 hari, 1 malam. Akhirnya Raja Mumut menghela napas panjang. Cukup anak muda, pertempuran ini tidak akan pernah selesai. Aku adalah orang yang kau cari, Raja Kramak Ratu Agung. Bujang pun terkejut karena lawan tandingnya adalah ayahanda yang selama ini ia cari. Maafkan hamba, wahai Paduka. Jika diperkenankan, izinkan hamba untuk menceritakan jati diri hamba. Mendengar hal itu, raja langsung memeluk sang bujang dan membatalkan pernikahan dengan putri berambut merah, serta menjemput kembali sang putri yang berada di hutan untuk kembali ke istana. Sementara itu, raja di kerajaan Perempuan Panas menjadi bujang Awang Tabuang. Nah teman-teman, itulah cerita singkat dariku, yaitu Bujang Awang Tabuang. Semoga kalian semua terhibur ya. Adapun pesan moral yang dapat kita petik. 1, kita harus sabar dan tabah dalam menghadapi apapun. Karena di balik itu semua, kita akan menuai kebahagiaan. Yang kedua, kita jangan segan untuk meminta maaf. Karena meminta maaf akan membuat kedamaian bagi diri kita sendiri. Yang ketiga, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Mari berikan baca dan berkreasi terus untuk masa depan Indonesia.